Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan di sore hari ini, kita sudah sama-sama berkumpul di dalam meeting ini untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini akan dimulai di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-16. Dari dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-16. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan Alkitab kita, nanti Pak Apiang akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Apiang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami dapat berkumpul kembali pada sore ini untuk membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami baca bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, pimpin kami untuk hari ini agar acara pembacaan Alkitab bermanfaat untuk kami dan juga untuk teman-teman kami, juga untuk pendengar-pendengar yang ada di YouTube. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Apiang. Sekarang kita akan memulai pembacaan Alkitab kita. Kita akan membaca 5 ayat. Nanti akan dimulai dari saya, Putri, Nathan, dan yang terakhir Pak Apiang. Sekali lagi, dimulai dari saya, Putri, Nathan, dan yang terakhir Pak Apiang. Di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13. Perikopnya Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadi yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ayat yang ketiga, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simei kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon.
Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Dilanjutkan adik Nathan, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata, tidak kakakku, jangan berkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosaannya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya pada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata, bangunlah, nyala. Ayat 16. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Ayat 19, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Ayat 20, bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ayat yang ke-21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Ayat yang ke-23, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pembintingan domba di Baal-Hasor, yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pembintingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tapi raja tidak mau pergi.
Ia hanya memberi restu kepadanya. Putri, Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu lanjutkan. bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya, dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah Tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom. Sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya, jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab pada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Ayat 36, baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring, juga raja, dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah kepada Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Pasal 14 ayat 1. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Ayat yang kedua, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurat dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Ayat yang ketiga, kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu.
Ketika perempuan tetua itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Ayat yang kelima, raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati." Dilanjutkan adik putri, ayat yang keenam. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, "Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya Tuanku Raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata Dilanjutkan perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak, menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan umatku itu. Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Katalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku ucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang katakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini, sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Ya. Ayat 17, juga hambamu ini berpikir,
perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah. Demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Ayat 19, kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkara ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini, pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Ayat 22, lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Om Bram, bisa gabung baca Om Bram? Ayat 21. Ayat 23 Om Bram. 23 ya. Ayat 23, lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Ayat 26, apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya. Karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Ayat 27, bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang mana tadi? Ya, yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Ayat 28, setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Ayat 29, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Ayat 30, lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sini, ladangku, dan di sana ada jelainya, pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Ayat yang ke-31, lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan,
Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Ayat yang 33. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Pasalnya yang ke-15, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Dilanjutkan adik putri. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Dari berapa? Ayat 8. 8. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar. Demikian jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 9. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Ayat 10. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ayat 11. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo. Kotanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat
dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayat 15. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Ayat 17. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Om Bram, ayat 18. Ayat 18, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Peleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Ayat 19, lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ayat 20, baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Ayat 21. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup ataupun mati, di situ hambamu juga ada. Ayat 22. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Ayat 23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Ayat yang ke-24, dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Ayat yang ke-25, lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat yang ke-26, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ayat yang ke-27, lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas dan anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan di padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Dilanjutkan adik putri. Waktu itu cukup bahkan Tunggu. sampai
ayat yang ke-29. Oke, Ayat berapa? ayat yang ke-29. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Dilanjutkan adik Nathan. Halo, Sebentar, adik sebentar. Nathan. Ayatnya yang ke-33. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepada anakku nanti. Tetapi jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban padaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukanlah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana. Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar dengan perantaran mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Amin. Karena kita dibatasi dengan waktu, pembacaan kita cukup panjang, kita berhenti sampai di pasalnya yang ke-15 saja. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi di dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pada sore hari ini pembacaan Alkitab kita, sama-sama sudah kita membaca mulai dari pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-15. Di dalam pasalnya yang ke-13 mengkisahkan tentang Amnon dan juga Tamar, anak-anak dari Raja Daud. Ketika kita melihat di dalam pasalnya yang ke-12, di situ terjadinya suatu kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud mendapatkan hukuman yang datang dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan di dalam pasalnya yang ke-14 sampai pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-15 ini berbicara tentang penghukuman yang sudah Tuhan beritahukan terlebih dahulu tentang akan terjadi
permasalahan di dalam kehidupan keluarga Raja Daud. Kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita sebagai orang-orang tua, supaya kita menjaga setiap kehidupan kita, supaya jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari di dalam anak cucu kita karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan juga kita melihat di dalam pasalnya yang ke-14, di sini, di dalam pasalnya yang ke-15, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Absalom mengadakan suatu persepakatan gelap supaya dia dapat menggeser ayahnya dari kedudukan sebagai raja. Dia menarik hati rakyat orang-orang Israel dengan cara yang begitu bagus. Dia setiap pagi datang berdiri di depan istana untuk menunggu orang-orang yang datang membawa perkaranya. Dari hal inilah dia juga mendapat perhatian dan dapat banyak perhatian dari rakyat atau bangsa Israel, sehingga banyak rakyat Israel itu yang juga mendukungnya, yang berada di pihaknya, sehingga mereka bersama-sama berusaha untuk menggagalkan Raja Daud menduduki tahtanya. Di sini pun juga kita belajar bahwa di saat kita ingin sesuatu jabatan atau kedudukan, janganlah kita merencanakan hal-hal yang jahat. Kita berharap kepada Tuhan dan kiranya apa yang kita inginkan itu merupakan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Karena ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan sebaliknya, jika Tuhan yang sudah menutupnya, tidak akan ada yang dapat membukanya. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Om Bram, mau tambahan Om Bram? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di situ ada dua kasus ya yang terjadi, dua kasus besar terjadi. Yang pertama adalah Amnon memperkosa adiknya ya. Yang kedua Absalom ingin kudeta. Sebenarnya ini merupakan bukti kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Namun itu sebenarnya adalah kesalahan Daud. Kesalahan Daud sendiri. Ya. Bahwa Daud ini kan istrinya banyak. Jadi hal itu mudah terjadi karena anak-anaknya itu ingin untuk mengambil posisi sebagai raja. Nah, andai kata Daud itu istrinya cuma satu, maka kasus seperti ini tidak mudah terjadi. Nah, itu memberikan gambaran ya. Jadi bagi yang sudah dewasa yang mau menikah, hati-hati ya. Nah, bagi kita sebagai anak, ya janganlah durhaka terhadap orang tua. Karena nanti lihat bahwa Amnon akhirnya dibunuh, kemudian Absalom pun akhirnya mati. Kalau durhaka ya sama orang tua. Nah, jadi kalau durhaka sama orang tua ya resikonya itu kita akan dapat celaka. Karena Tuhan juga ngomong di dalam kitab Taurat ya. Nah, kita harus hormati orang tua supaya panjang umur ya. Tapi kalau mau pendek umurnya ya jangan hormati orang tua kan begitu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus ulangi, kita harus menghormati orang tua. Rasul Paulus ulangi lagi bahwa anak-anak harus taat sama orang tua atau menghormati orang tua supaya kita dapat hal yang baik dari Tuhan, gitu ya. Jadi kita semua hari ini kan masih muda-muda tuh. Nah, masih tinggal sama orang tua ya. Masih berharap sama orang tua. Nah, kita harus hormati orang tua. Apalagi orang tuanya baik seperti Daud itu kan baik.
Nah, seharusnya Tamar dan Amnon dan Tamar, Amnon dan siapa Absalom seharusnya hormati ayahnya, tapi faktanya tidak. Makanya mereka mati. Amnon dibunuh sama Absalom, kemudian Absalom mengejar Daud, terus kepalanya terjepit sama kayu dan dibunuh oleh Yoab, ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi jangan kita durhaka sama orang tua. Itu saja yang Bram bisa tambahkan. Terima kasih Om Bram untuk tambahannya. Tuhan Yesus memberkati Om Bram. Mungkin ada adik-adik Nathan atau Putri yang ingin bertanya. Silakan Kak Esra, berikan kesempatan. Halo Nih. adik Nathan. Nathan, kamu nanya dong Nathan. Nathan sama Putri nih yang nanya nih. Nathan. Nathan, kamu tanya. Ya. Iya, kamu mau nanya apa tuh? Apa? Kamu mau nanya apa? Tentang yang tadi yang dibacanya gitu. Nggak nanya. Putri? Aku tuh memberitahukan kemarin Jumat itu waktu itu nggak ikut Zoom soalnya itu Papa sama Mama lagi pergi kan, terus aku nggak tahu meeting kodenya, jadi nggak bisa ikut. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Putri, nanya dong Put. Kamu biasanya nanya. Enggak. Kamu kayaknya singkat amat ya. Enggak. Ya. Ayo dong. Irit Pak, ngomongnya irit. Ini calon-calon tegas ini besarnya nanti nih. Tegas nih Esra nih. Iya, sekali bicara aja harus diikuti. Enggak. Nggak banyak basa-basi. Betul. Oke. Nah, kalau belum ada yang bertanya, Kak Esra ingin ini juga nih bertanya kepada Om Bram. Halo Om Bram. Om Bramnya udah pergi mungkin. Halo Om Bram. Ada. Om Bram? Oh masih ada. Ada yang Masih. mute. Ya. Oh iya. Yo, silahkan. Ada yang mute tadi. Saya mute tadi tuh dubbing tuh Om Bram, makanya saya mute dubbing tuh. Kenapa tuh? Oh, udah tahu. Nah sekarang enggak ini. Mungkin Ezra feedback kali atau silahkan. Matiin yang satu di nggak koneksi audionya. Iya, feedback. Iya. Bentar Om Bram. Oh iya. Lanjut Ezra. Lanjut. Oke. Ini Om Bram yang tadi Om Bram sampaikan tentang istri-istri. Nah, Daud kan memiliki banyak istri juga nih Om Bram. Nah, kalau menurut pandangan kekristenan terkait dengan poligami atau istri yang lebih dari satu itu seperti apa Om Bram? Tidak boleh. Dilarang sama Tuhan. Cukup satu. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab-kitab perjanjian lama, sepertinya banyak tokoh-tokoh besar seperti Raja Daud, dan bahkan di dalam kitab Kejadian pun sudah ada yang mempraktekkan tentang hal ini. Iya. Ya, itu seperti apa Om Bram? Itu tidak diizinkan, itu tidak disuruh oleh Tuhan, itu keinginan mereka sendiri. Jadi mereka sudah melanggar firman Allah. Makanya akibatnya apa? Kenapa Tuhan membiarkan, ya kan? Tuhan kan sudah beritahu bahwa istri tidak boleh lebih dari satu. Tetapi mengapa contoh kita sedang bahas Daud, dia ambil
perempuan-perempuan yang dia inginkan, ya kan? Artinya dia kan menginginkan, sedangkan Tuhan bilang jangan menginginkan, gitu kan? Nah, Ya, lalu kenapa Tuhan tidak menghentikan? Tuhan ingin menunjukkan kepada kita kalau kita mengikuti keinginan kita, maka ada risiko yang harus kita tanggung sendiri. Nah, sekarang kan Daud kan tanggung sendiri kan, merasakan sendiri bagaimana anaknya banyak dari perempuan yang berbeda. Nah, di dalam kerajaan itu, maka anak dari istri saya yang seharusnya menjadi raja. Kan begitu. Nah, ternyata anak istrinya kan banyak sehingga terjadilah konflik, perebutan akan apa namanya takhta. pasangan. Karena mereka merasa bahwa mereka punya hak untuk menduduki takhta itu, maka terjadilah perebutan. Nah, jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa gini loh, kalau kamu mengikuti keinginanmu untuk melanggar apa yang aku sampaikan, maka kamu punya risiko. Risikonya gini, kamu akan mengalami kesulitan hidup. Nah, makanya Daud kenapa tidak protes sama Tuhan? Karena Daud menyadari bahwa dia salah, memang dia salah. Gitu. Makanya di dalam kitab Mazmur baru dia ungkapkan semua perasaannya bahwa dia yang bersalah atas semua kejadian itu. Gitu loh. Nah, itu. Jadi memang tidak diizinkan dan itu akhirnya dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus ketika ada di tengah dunia. Orang Israel memberikan argumentasi, kenapa Musa itu mengizinkan untuk orang kasih surat cerai? Tuhan Yesus bilang, awalnya tidak begitu, tapi karena kekerasan hatimu maka terjadilah begitu. Musa mengeluarkan surat Cerai. cerai itu. Nah, sama jadi Daud itu juga sebenarnya dia orang yang takut Tuhan, tapi ada waktu tertentu dia mengeraskan hati untuk melanggar perintah Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, tapi Daud ini kan orangnya mudah untuk bertobat gitu. Maka dia ungkapkan di dalam kitab Mazmur kan. Apa yang ia alami itu dia ungkapkan gitu. Gitu. Iya Om Bram. Nah, kalau ini sedikit tambahan juga ya Om Bram supaya kita bisa berdiskusi. Nah, kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-12 Om Bram, itu ada indikasi bahwa Tuhan itu juga menyetujui akan halnya poligami. Tentang bagaimana di saat Nabi Nathan datang dan menegur. Ya, tentang penggambaran teguran itu. Saya cari ayatnya. Iya, tentang perselingkuhan dengan Berseba. Iya, yang Nabi Nathan menegur Daud dengan sebuah penggambaran itu. Ya. Mungkin dibaca ayatnya biar bisa ini. Ya, saya cari dulu. Ya Nathan, udah selesai. Putri juga kalau mau istirahat, Putri, nggak apa-apa. Atau kita tutup dalam doa dulu ya? Oh iya, tutup dalam doa. Iya, lupa betul. Boleh. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasi dalam kegiatan pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, nanti saya minta dengan kasih Kristus, Om Bram akan memimpin kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu untuk sore hari ini, di mana anak-anak Tuhan boleh berkumpul dengan kerinduan hati yang dalam untuk membaca kebenaran firman Allah dan apa yang disampaikan oleh adik kami Ezra. Biarlah itu juga menjadi berkat bagi anak-anak kami, khususnya Nathan dan juga Putri yang masih kecil, namun kami berdoa supaya Roh Kudus menanamkan benih-benih iman di dalam hati mereka dan kerinduan yang dalam kepada mereka untuk terus membaca firman Tuhan. Kami percaya bahwa ini akan menolong mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi di masa-masa yang akan datang. Sehingga Tuhan akan pakai mereka dalam kemuliaan Tuhan di masa yang akan sesuai dengan generasi mereka.
Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri pembacaan ini. Kami berdoa Tuhan Engkau mari memberkati kami. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih mesra dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus tinggal dan menyertai kami senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Bram. Terima Oke. kasih Mbak Apiang. Terima kasih Adek Iya. Putri. Terima kasih Nathan. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima Rekamannya, kasih. Ayo. rekamannya di stop ya. Ya, ya Pak.